Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar. Baik pinjol legal maupun ilegal ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu atas berbagai ancaman teror yang saat ini terjadi. Ancaman teror hanya via online. Sadari itu hanya via online, kan ini adalah pinjaman online ya. Kali ini saya akan bahas pinjol legal sudah mulai melakukan tindakan hukum di awal Maret 2024. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel yang menguatkan mental kalian, yang membuat kalian makin segar lagi, segar jasmani, rohani ya, mentalnya dicas terus di channel YouTube ini. Pantengin terus channel YouTube yang memuat video-video edukatif buat kalian, yang syarat dengan motivasi, yang membooster mental kalian semua, dan mudah-mudahan menjadi channel favorit kalian semua ya. Nah, kali ini saya akan bahas tadi yang saya sebutkan di awal video, tindakan atau proses hukum yang dilakukan oleh pinjol legal di awal bulan Maret 2024. Bagaimana kita menyikapinya, sama-sama kita belajar dalam YouTube ini. Nah, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu yuk bareng-bareng agar makin eksis dan makin banyak menjangkau kawan-kawan lainnya. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Itu yang bagian paling penting, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap harinya, ada 3 kali. Nah, kawan-kawan semua, ya kalian tidak cukup hanya nonton, mantengin terus channel YouTube ini, kalian juga harus tergabung dalam suatu komunitas atau wadah yang saya sediakan di grup Facebook. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini. Pastikan Anda menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Nah, ya, Anda ingin tergabung di grup WA? Mudah. Cukup Anda memiliki seragam atau uniform kaos PMP. Ini penampakannya. Nah, ya, bisa digunakan ketika ada DC datang. Ada yang bilang ini kaos anti DC, silakan saja. Sah-sah saja selama kalian merasa termotivasi dan percaya diri lebih ketika menggunakan kaos ini untuk berhadapan dengan DC-nya ya. Biar buru-buru pulang gitu. Nah, ini juga digunakan ketika kita kopdar silaturahmi ya, untuk kaos wajib bagi kita yang akan kopdar. Nah, teman-teman, Anda untuk memilikinya silakan. Ini nomor itu pemesanan kaos, bukan nomor admin untuk konsultasi, bukan nomor untuk sharing ya. Ini nomor untuk pemesanan kaos. Nah, Anda yang sudah memilikinya, Anda otomatis tergabung di grup WA PMP. Anda yang sudah memesannya walaupun belum sampai kaosnya, otomatis tergabung menjadi warga PMP di grup WA. Dan Anda juga memiliki akses dan diperbolehkan untuk masuk di Zoom yang akan dilakukan setiap minggunya. Silakan ya, tergabung, mudah-mudahan menjadi keluarga besar PMP di grup WhatsApp. Nah, satu lagi nih, yang ingin memiliki kaos motivasi ya, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Luar biasa ini ya. Teman-teman yang ingin termotivasi terus dengan melihat tulisannya stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor, bisa pesan. Ini nih nomornya. Silakan ketik ya pesannya, saya pesan kaos motivasi, akan dilayani oleh admin saya. Oke kawan-kawan, simak video kali ini. Tindakan atau proses hukum yang dilakukan oleh pinjol legal pada awal Maret 2024. Pantengin, jangan di skip biar tidak ada info yang tertinggal. Kita baca bareng-bareng ya. Saya tampilkan juga di layar agar Anda juga bisa ikut membacanya sama-sama. Assalamualaikum teman-teman, apakah ada yang pernah dapat pesan seperti ini? Apakah ini benar? Ya, saya bacakan ya. Pesan dari 0896 6558 3192, ini pesan WhatsApp. Selamat pagi customer rupiah cepat. Hari ini Anda akan dikirimkan surat somasi hukum, surat teguran keras dari kuasa hukum kami atas pelanggaran perjanjian pinjaman Anda. Berikut akan terus ditindak hingga proses hukum berlanjut. Jika belum dikirimkan, akan segera dikirim langsung ke alamat terdaftar. Terima kasih. Ini apa benar, Pak?
Itu pasti pertanyaan yang cukup ya mengganggu bagi kalian yang masih cemas, takut menerima kiriman pesan WhatsApp seperti ini. Banyak sih teman-teman yang menerima kirim pesan seperti ini bukan hanya dari Rupiah Cepat, tapi dari pinjol-pinjol lainnya ya, aplikasi pinjol lainnya. Termasuk pinjol legal atau ilegal biasanya sama, bermainnya seperti itu. Ya, kalimat-kalimat yang mereka susun untuk membuat Anda takut. Apakah ini benar, Pak? Begini, ya. Teman-teman, menagih, mengingatkan, melakukan penagihan, baik melalui pesan singkat WA, SMS, ataupun melalui pesan email, atau melalui pesan-pesan lain yang bisa mereka jangkau, di mana Anda memiliki ya atau membuka akses untuk bisa mereka masuk, mereka akan masuk untuk melakukan penagihan. Itu cara mereka menagih. Nah, pesan yang terkandung di dalamnya, itu mereka bisa buat bagaimana untuk meyakinkan Anda segera bayar dengan cara apapun, termasuk cara-cara untuk menakuti kalian. Termasuk tadi, bahwa mereka akan melakukan proses hukum. Mereka akan menindaklanjuti secara hukum. Nah, itu bagian dari cara penagihan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi, Pak? Ingat ya, sampai dengan saat ini, belum pernah mendengar, dan kita belum mendengar ya, ada nasabah yang sampai digugat atau berjalan proses hukumnya di pengadilan ya, untuk kasus tidak bayar alias gagal bayar. Atau bahkan mungkin untuk proses-proses yang menyeramkan, seperti Anda kena dugaan tindak pidana, dilaporkan ke polisi, belum terdengar. Jadi Anda saat ini yang menerima pesan seperti ini, nggak usah kaget. Nggak usah langsung Anda drop mentalnya. Banyak sekali ya cerita-cerita, kisah-kisah yang bahkan yang japri ke saya. Member-member yang sudah tergabung di grup WA, memang bisa interaksi ya, interaksi di grup ya dengan sesama anggota lain yang jatuh juga dalam jeratan pinjol. Mereka nggak menemukan jawaban, kadang-kadang japri ke saya siap menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita yang japri langsung ke saya mencari solusi ya. Silahkan saja yang sudah tergabung di grup WA. Nah, permasalahan utama adalah cara respon kalian. Mendapati pesan seperti tadi, pesan-pesan penagihan seperti itu perlu responnya, nggak usah panik. Ada yang panik sampai sakit loh. Sampai benar-benar dia menyerang pikiran, nggak bisa tidur, dipaksain tidur, nggak bisa tidur. Lelah sekali. Saya merasa kasihan melihat kawan-kawan mendapati pesan seperti ini langsung drop. Padahal mereka mengirimkannya itu, menurut saya ya, menurut kita-kita nih yang sudah mungkin terbiasa menerima pesan seperti ini, biasa saja sih. Hanya semacam pesan mengingatkan bahwa Anda sudah jatuh tempo, sudah lewat, Anda belum melakukan pembayaran, segeralah lakukan pembayaran. Kalau tidak, kami akan melakukan proses-proses lain. Wajar dan ya menurut saya sah-sah saja mereka melakukan itu. Tinggal kita bagaimana meresponnya. Tinggal kita bagaimana menerima pesan tersebut. Jangan langsung direspon dengan hal-hal yang negatif. Nggak bisa makan, nggak bisa aktivitas, nggak bisa kerja, nggak bisa fokus, dan lain sebagainya. Berbahaya untuk Anda. Sementara pesan tersebut tidak mengandung bahaya. Paham ya? Jadi biasakan menerima pesan apapun, jangan panik. Karena kepanikanlah yang akan mengacaukan situasi apapun yang saat ini terjadi. Itu baru satu pesan dari satu pinjaman online. Bayangkan, kalau Anda menerima pesan sejenis dari beberapa aplikasi pinjol yang saat ini Anda belum atau tidak mampu bayar, bayangkan bagaimana rusaknya mental Anda. Bagaimana hancurnya perasaan Anda. Bagaimana Anda tidak bertanya-tanya besok dari aplikasi ini. Saya akan diproses hukum besok lagi dari aplikasi ini. Saya diproses hukum lagi. Itu pertanyaan yang ada di pikiran Anda yang akan merusak semuanya. Bukan hanya Anda, tapi sekeliling Anda akan terkena efek dan dampaknya. Karena orang yang sudah stres, orang yang sudah frustasi, bukan tidak mungkin berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Yang mungkin tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap orang sekitar. Intinya baperan. Ya, tersinggung sedikit ngamuk, tersinggung sedikit marah. So, jangan lakukan itu kawan. Ingat, dari sejak pinjol ini berdiri sampai dengan saat ini 2024 tidak ada satupun nasabah yang sampai diproses ya masuk ke pengadilan, masuk ke ranah hukum lainnya untuk diproses akibat gagal bayarnya. Jangan pernah takut,
Jangan pernah Anda terbebani, ya. Jangan pernah Anda rusak, apalagi mentalnya, hanya karena ditagih. Ini pinjaman online. Proses Anda mencari pinjaman di APK secara online di Play Store. Anda melakukan pinjaman ini di ACC secara online juga. Anda dicairkan online ke rekening, nggak ngambil langsung di kantornya. Anda bayar pun via online, via virtual account. Nah, logikanya Anda ditagih pasti secara online. Nah, apa yang ditakutkan? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Ini pinjaman online. Paham ya? Mudah-mudahan Anda sudah bisa bernapas dengan lega. Tarik napas, buang nafas. Senyum kawan. Hidup ini lebih indah daripada Anda harus memikirkan pinjaman online ini tagihannya gimana. Ini saya ditagih terus, ini terus-menerus saya ditekan dan sebagainya. Hey, stop semuanya. Jangan pernah Anda jatuh mentalnya gara-gara ditagih pinjol. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan kalian paham, mengerti, dan bisa mendudukan permasalahan ditagih pinjol ini ya dengan bijak. Jangan pernah lemah, jangan pernah baperan, jangan pernah terpikirkan ya jadi berlarut-larut terus dipikirin. Betul, ini tagihan tetap ada dan akan terus ada. Tapi fokus Anda yang lain, bukan hanya mikirin tagihan pinjol. Oke? Itu yang mau saya bawakan. Seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman, teror, apapun yang mereka lakukan. Karena Anda sudah cukup paham bahwa semua teror, semua ancaman yang dikirim ke kalian, itu hanya ancaman semata via online. Itu hanya tugas mereka mengingatkan Anda. Sementara mereka sudah memiliki tugas, ya ditugaskan ke Anda tinggal menerimanya. Dengan apa? Dengan bijak. Nggak usah Anda takut, nggak usah Anda merasa tertekan. Yang gagal bayar bukan Anda sendirian. Yang gagal bayar ribuan orang, ratusan ribu orang. Nggak usah masuk jadi beban pikiran kalian. Ya, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Pempe, Pempe, Jaya, 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 Ojo. Alhamdulillah, ada di akhir video. Saya akan rangkum, saya akan kasih kesimpulan buat kalian. Menerima pesan seperti tadi, kalian sudah melihat, membacanya juga, tadi saya tampilkan di layar. Anda akan ditindaklanjuti secara hukum bila belum melakukan pembayaran. Ingat, potensi untuk Anda gugat betul, bisa dan terbuka. Hak mereka. Kita sudah melakukan perjanjian pinjaman secara digital, secara online. Dan mereka wajar untuk menagih kalian yang saat ini tertunggak. Yang tidak wajar, Anda menerima pesan seperti ini, kepikiran, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai terbengkalai seluruh aktivitas pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Anda hanya merenungi, ini gimana ya, datang nggak ya? Ini gimana besok ya? Aku akan dihukum, besok saya akan digugat, besok saya akan dilaporkan, dan lain sebagainya. Itu pikiran yang merusak kalian, merusak tubuh, merusak otak kalian. Akhirnya kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, apa yang selama ini kalian sudah susun, sudah terschedule dengan baik, kalian harus mengerjakan ini, itu, dan sebagainya, hancur berantakan, gara-gara dikirimi SMS atau WA seperti ini. Sadari kawan, banyak hal penting yang harus Anda lakukan. Sadari juga teman-teman semua, banyak hal yang lebih urgent yang harus Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Bukan hanya untuk meratapi ditagih. Paham ya? Mudah-mudahan Anda semua segera pulih, mentalnya kuat lagi, tangguh lagi, dan memiliki semangat juang yang tinggi untuk ikhtiar meninggalkan riba pinjaman online. Kita hijrah sama-sama, kita bareng sama-sama, kita istiqomah sama-sama, kita belajar hidup tanpa pinjaman online. Paham ya? Oke, kalau paham, seperti biasa, saya ingin undur diri. Namun seperti video-video sebelumnya, saya ingin mengajak kawan-kawan semua, sama-sama kita berdoa, dan saya mendoakan teman-teman yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit. Semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Allah pulihkan kembali, agar teman-teman semua dapat hidup normal, bekerja, berusaha, berniaga dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Kawan-kawan yang saat ini sedang berikhtiar, berusaha, bekerja, semoga Allah lancarkan dan mudahkan. Allah luaskan rezeki kalian. Allah berhasilkan atas setiap apapun yang kalian kerjakan. Dan Allah memberikan perlindungan atas setiap bahaya yang akan menimpa Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ada di penghujung video. Semoga kalian sehat selalu. Itu doa saya. Sama-sama kita benar-benar menyemangati ya.
Kanan kiri kita semangati, depan belakang kita semangati, jangan pernah takut. Ingat, hanya Allah yang kita takuti, bukan manusia, bukan DC pinjol, bukan penagih pinjol, atau siapapun. Hanya Allah lah yang patut kita takuti. Itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih. Saya pamit. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.